Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sarah di Potbar. Bersama saya narasumber bernama Iqbal Aji Daryono. Betul sekali. Kami ingin berbincang sedikit Pak mengenai dunia kepenulisan dengan Bapak. Yang kita ketahui Bapak kan sudah berkecimpung banyak sekali di dunia kepenulisan. Siap, betul. Jadi sebelum itu kami ingin bertanya sedikit mengenai kesan Bapak setelah mengunjungi Aceh, bagaimana? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua penonton podcast ini. Salam kenal, nama saya Iqbal Aji Daryono dari Jogja. Saya penulis, kebetulan juga berteman baik dengan Pak Kepala, apa sih ini namanya? Balai Arsip Statis Tsunami, namanya susah banget ya, jadi nanti saya singkat aja. Kesannya setelah datang ke Aceh ya seneng gitu, ini salah satu kota yang dari dulu saya cita-citakan untuk datang ke sini. Saya sudah dari dulu makan mie Aceh, saya pernah mendekati gadis Aceh juga waktu kuliah dan ditolak gitu ya. tapi lon kalah bajut-bajut bahasa Aceh. Kesannya sudah cukup inilah ya, jadi katakanlah kalau dulu itu kalau namanya saya orang jauh gitu, banyak hal yang berbeda dengan apa yang saya bayangkan semula. Tapi mungkin itu bukan tempatnya kita bicarakan di sini. Kita langsung ngobrol aja sama Mbak Sarah. Ya. Jadi Kak, kita langsung ke intinya Pak. Siap. Oke. Jadi setelah Bapak sudah mengunjungi kan Balai Arsip Statis dan Tsunami Aceh, sebagai penulis menanggapi kehidupan ini bagaimana? Oke, ini mungkin sekalian saya bicara saya bicara tentang arsip itu sendiri menurut perspektif saya gitu ya. Jadi ini sebenarnya satu pengalaman yang baru untuk saya. Kebetulan dicolek Pak Kepala ke sini, terus saya sempat jalan-jalan, apa sih Balai Arsip itu gitu kan. Jujur saja selama ini saya agak berjarak dengan ini secara formal gitu ya. Tapi kalau dalam konteks dokumen ya tentu saja saya mengakses. Tapi setelah saya tadi sempat jalan-jalan, putar-putar, naik lantai 2, lantai 3 begitu ya, dan memang mendapatkan kesan bahwa memang seperti inilah seharusnya yang dijalankan gitu Mbak. Jadi arsip itu kan persoalan kesadaran dokumen sebenarnya kan, ya, kesadaran akan dokumentasi, dan saya sendiri melihat bahwa salah satu problem bangsa kita itu adalah lemahnya dokumentasi. Karena kan katakanlah misalnya gini, kesadaran historis, kesadaran sejarah dan sebagainya itu seringkali terjadi karena kita itu gagal menengok ulang masa lalu, menengok ulang jejak kita, ada keterputusan, ada sesuatu bolong-bolong gitu kan, dan kita tidak memiliki kelengkapan data. Sehingga apa? Sehingga ketika data itu tidak lengkap, maka basis analitis kita untuk melakukan satu langkah-langkah strategis untuk apapun itu jadi tidak maksimal gitu ya. Dan saya kira ini bukan cuma di soal balai ini sendiri, tapi di soal mindset secara keseluruhan, bagaimana soal dokumen, soal arsip itu memang harus dibangun, harus membentuk kesadaran kita akan kelengkapan dokumen. Termasuk ya sebenarnya sih kalau boleh agak lebay ke pribadi juga. Jadi katakanlah misalnya gini, Mbak punya hard disk eksternal ya? Hard disk ada. Ya, setelah disimpan di situ dibuka enggak? Dibuka ketika memang diperlukan. Oke, oh hebat berarti. Karena orang balai arsip ya. Kalau saya itu hard disk eksternal itu sama dengan kulkas, Mbak. Ya. Jadi itu bukan tempat menyimpan, tapi tempat untuk melupakan gitu. Ketika saya taruh di situ, maka otomatis lupa. Ketika ada makanan tadi malam taruh di kulkas, maka otomatis ingatnya masih 3 minggu lagi gitu. Kira-kira gitu. Jadi kesan saya ini penting untuk membentuk mindset, bukan cuma untuk teknis, tapi juga membentuk mindset tentang bagaimana dokumentasi itu sesuatu yang vital bagi bagi arah gerak kita untuk melakukan apapun gitu. Jadi tentu saja kita itu arsip itu merupakan suatu hal yang sangat penting dalam merekam dokumentasi yang ada. Kemudian ini Pak, mengenai dunia kepenulisan yang Bapak teliti selama ini, apa pentingnya arsip bagi dunia kepenulisan tersebut? Oke, gini. Saya menulis itu kebanyakan menulis yang sifatnya itu gagasan, ide gitu ya, ide, sudut pandang, analisis begitu. Ini sebenarnya maksudnya saya menemukan benang merahnya antara arsip dengan menulis itu adalah begini. Orang menulis itu kan berpendapat itu harus punya pertanggungjawaban argumentatif. Untuk memberikan pertanggungjawaban yang sifatnya argumentatif, maka dia harus punya basis analisis yang kuat. Ya.
Basis analisis itu berdiri di atas apa? Di atas data gitu kan. Data itu artinya data, kalau saya menulis yang mungkin lebih santai, mungkin tidak harus data keras semacam arsip. Tapi cara kita melihat data itu kan sesuatu yang tidak bisa ditawar. Jangan sampai kita membuat analisis, kita membuat menata sebuah gagasan, tapi basisnya itu cuma asumsi. Kan nggak bisa. Kita punya sebuah ide, tapi basisnya cuma asumsi bahwa sepertinya, nah kan nggak bisa. Harus ada datanya dulu. Nah, arsip itu fungsinya di situ. Sama juga ketika misalnya saya melihat satu realitas, satu fenomena di lapangan, saya kan harus punya datanya. Nah, ketika menulis, itu mengolah data itu menjadi gagasan. Saya kira antara arsip dan dunia kepenulisan sesuatu yang tidak jauh gitu, dan memang sangat dekat gitu. Kita bicara mengenai Bapak sendiri, ya. sedikit membicarakannya tersebut. Sedikit, jangan banyak-banyak ya. Jadi Bapak kan sudah menerbitkan banyak buku. Ya. Dari setelah kami telusuri ada 3 buku yang paling menarik. Ya. Yang pertama itu Out of the Truck Box, Lunch of the Truck Box, ya. dan Tak Ada Kernet di Australia. Itu menceritakan tentang apa? Oke, ya. Jadi kalau buku yang Out of the Truck Box itu kan sebenarnya itu juga bagian dari pengarsipan saya. Nah, ini dunia arsip juga. Jadi saya itu pernah punya pengalaman jadi sopir truk di Australia. Waktu itu saya menemani istri sekolah, dan karena di sana kami hidup terlunta-lunta dalam kemiskinan gitu, saya harus bekerja keras di sana. Saya jadi sopir truk. Nah, di situ saya mendapatkan banyak pengalaman, terutama pengalaman pergaulan multikultur. Karena apa? Di sana teman-teman saya itu banyak imigran, pelarian dari negara-negara perang, Afrika, Afghanistan, begitu. Dan di situ saya menemukan banyak cerita. Saya merasa waktu itu kalau itu saya biarkan hanya di kenangan, sayang sekali gitu kan, Mbak. Jadi saya harus punya jejak sejarahnya. Maka saya tulis, jadilah buku gitu kan. Dan disitulah sebenarnya spiritnya arsip juga. Itu saya mengarsip pengalaman personal saya, tapi dalam kerangka agar itu bisa diakses oleh pembaca lain yang mereka mungkin berjarak dengan pengalaman saya. Jadi mereka bisa lebih mengaksesnya dengan senang, membaca, senang gitu kan. Itu buat saya itu arsip, buat orang lain itu adalah mungkin tambahan wawasan, hiburan, dan gitu. Kalau yang lain-lain hampir sama sih, karena prinsipnya sama. Jadi kayak Tak Ada Kernet itu kan sesuatu, cuma karakter tulisannya lebih serius aja. Kalau yang pertama lebih lucu-lucuan, yang Tak Ada Kernet itu lebih analitis gitu aja. Tapi jawaban yang barusan itu sudah menggambarkan semuanya gitu. Berarti dari ketiga buku tersebut emang dari pengalaman Bapak di Australia? Yang kedua sebenarnya bukan ya. Yang kedua itu adalah kumpulan tulisan esai saya menanggapi berbagai persoalan gitu. Persoalan di dalam dunia ranah sosial, ranah katakanlah mungkin informasi di media begitu kan. Jadi hampir sama dengan tadi yang saya sampaikan di awal tadi, saya berpendapat, saya berargumen, dan saya berbasis pada sesuatu yang katakanlah data itu. Kalau dalam versi saya mungkin ada data keras, ada juga data yang amatan kita sehari-hari begitu. Baik sekali ya jawaban dari Bapak. Selanjutnya mengenai kebuntuan ide. Ini penyakit mematikan bagi para penulis. Itu menurut Bapak tips dan triknya untuk menghadapi kebuntuan ide itu bagaimana? Sebenarnya yang namanya kebuntuan ide itu akan selalu terjadi pada setiap aktivitas kreatif apapun. Itu sesuatu yang niscaya gitu. Cara agar kita bisa mengatasi itu adalah dengan meningkatkan sensitivitas, dengan meningkatkan stimulasi. Stimulasi itu bisa dibangun dari apa? Dari referensi. Referensi itu salah satunya adalah data gitu kan. Jadi makanya membaca, kalau penulis ya membaca, kalau Anda filmmaker ya nonton film itu sendiri, itu kan bagian dari stimulasi yang berbentuk referensi. Ketika misalnya menulis atau riset, ide itu akan muncul ketika misalnya mengakses arsip itu sendiri kan. Arsip itu juga nanti ketika semakin kaya isi kepala kita, maka akan semakin banyak ide yang akan muncul juga gitu. Termasuk tentu saja nanti pembiasaan. Semakin banyak kita berkreasi, semakin banyak kita berkarya gitulah. Itu titik-titik sensitivitas dalam otak kreatif kita itu akan terus terasah gitu. Oke, selanjutnya pertanyaan mengenai kesuksesan Bapak. Bapak kan sudah traveling ke berbagai daerah nih. Kita bisa katakan Bapak itu kan sudah mencapai titik kesuksesan. Versi apa dulu? Jadi itu kami ingin meminta sedikit tips and tricks dari kesuksesan tersebut. Oke. Saya sendiri tidak akan ngeklaim soal sukses atau tidak. Setiap orang kan punya ukuran masing-masing gitu ya. Setiap orang itu tidak berangkat dari titik start yang sama, dan
tidak menuju pada satu orientasi yang sama. Semuanya punya ukuran. Jadi kalau ngomong kesuksesan itu misteri sampai sekarang. Saya sendiri kalau mau dibilang sukses ya sukses menurut apa dulu gitu kan. Sebagai penulis mungkin saya dikenal, saya punya banyak karya, saya punya banyak proyek. Itu saya bisa hidup dari menulis dan sangat cukup dari situ. Tapi kan saya sendiri mungkin merasa saya sering kecewa dengan karya saya juga, yang dalam dunia kreatif kan wajar semacam itu. Tapi kalau saya boleh berbagi ya, terutama teman-teman yang bergerak dalam dunia kreatif gitu, sebenarnya yang akan membawa kita pada situasi yang oke lah gitulah. Saya nggak tahu oke itu seperti apa ya. Oke itu adalah ketika kita satu terus meningkatkan wawasan satu. Yang kedua meningkatkan skill gitu harus ditingkatkan setiap saat. Jangan juga lengah dengan soal skill. Yang ketiga adalah konsistensi. Kalau kita punya skill tapi tidak pernah konsisten dalam berkarya, maka ya kita tidak akan bisa mempertahankan skill itu dan orang juga tidak akan tahu bahwa kita punya skill kan. Tuh. Yang keempat ya tentu saja berbuat baik lah di mana-mana. Karena itu akan membawa energi. Ya berteman baik. Makanya saya tuh di Aceh sini saya juga langsung ngajak ketemu teman-teman banyak. Makanya sayang sekali belum kenal Mbak Sarah. Kalau enggak, semalam saya ajak ngopi, bisa duduk bareng Pak Kepala itu. Baik, berarti poin pentingnya itu berteman baik kepada memperluas pertemanan. Memperluas pertemanan itu juga bagian dari mempertajam sensitivitas tadi Mbak. Karena referensi atas pikiran-pikiran kreatif itu kan juga muncul dari pergaulan, dari perbincangan, dari cerita-cerita teman-teman gitu. Jadi kalau ngobrol misalnya itu kan saya juga sangat senang mendengar cerita, bukan cuma saya yang bercerita gitu. Jadi menjadi sumber inspirasi juga Pak ya? Persis, iya. Pertanyaan terakhir nih Pak, untuk konten yang paling menarik minat baca itu apa Pak? Sebenarnya gini ya, minat baca, kita harus paham bahwa situasi sekarang ini kan, kalau ngomong baca, dunia membaca, itu kita melihatnya jangan kok terus harus membaca buku gitu ya. Baca buku penting, itu tulang punggung bagi proses intelektual gitulah ya, proses pembentukan intelektualitas gitu. Cuma ini dunia yang sudah berubah. Teman-teman sekarang bikin podcast, ada YouTube. Ini kan bagian dari kompromi atas situasi yang berubah. Jadi yang paling pokok itu sebenarnya adalah bagaimana mengakses informasi gitu kan. Mengakses informasi yang bagaimana? Yang memang sudah disesuaikan dengan spirit zamannya. Spirit zamannya itu yang bagaimana? Yang komunikatif gitu kan. Sekarang yang kita hadapi siapa sih? Yang kita hadapi anak-anak milenial, bahkan Gen Z dan seterusnya, yang mereka itu sudah berbeda cara pikirnya dengan generasi saya sampai generasi sebelum-sebelumnya gitu kan. Jadi paling tidak misalnya kalau saya menulis, saya harus bisa menyajikan tulisan yang menarik. Menarik itu bagaimana sih misalnya? Ya yang ngobrol gitu. Salah satu karakter dari generasi milenial dan lebih muda lagi Gen Z gitu ya, itu adalah kesetaraan. Mereka tidak mau ketika saya datang dengan menggurui. Mereka tidak suka kalau saya datang dengan sok tahu gitu kan. Jadi mengajak. Itulah kenapa kalau Mbak Sarah nanti misalnya baca tulisan-tulisan saya gitu kan, saya selalu mengajak kepada teman-teman sama penulis yang komunikatif gitu. Kalau ngomong itu nulis itu kok ngomong, nulis itu ya ngobrol gitu kan. Jangan misalnya karena mentang-mentang bacaannya arsip terus yang dibicarakan istilahnya istilah-istilah yang berat-berat soal arsip gitu kan. Maka yang akan diajak bicara hanya sesama para pengarsip gitu kan, bukan publik. Padahal yang kita ajak bicara adalah audiens luas, di mana kita harus berbicara dengan bahasa mereka. Nah, caranya bagaimana? Ya kita kompromi dengan ego kita sendiri. Salah satunya begitu. Itu jadi kata kunci ya. Ketika kita berkomunikasi dengan generasi sekarang, baik itu tertulis maupun audiovisual, itu kita bicara dengan bahasa yang lebih mudah dipahami, tetapi substansinya tetap gitu. Substansi yang kita sajikan tetap berbobot, tapi kita sajikan dengan ringan dan tidak menyiksa audiens. Berarti lebih pentingnya itu menghubungkan koneksi. Persis. Nah, kita sebagai penulis dan juga para pembaca. Pinter Mbak Sarah, ternyata pinter sekali ya mengambil kesimpulan. Oke, sekian podcast hari ini. Terima kasih kunjungannya Pak. Makasih sama-sama. Nanti ada kunjungan-kunjungan lainnya. Jangan lupa singgah ke Balai Arsip Statis dan Tsunami Pak. Ya, tapi jalan di depan itu tolong ya nanti bilang sama memperlambat akses itu.